rumah tangga dan sahabat. Nanti sahabat, kebetulan saya diminta juga kesaksian nanti waktu baptisan. Saya akan bahas mengapa setan benci akan sahabat. Sekarang saya tidak akan bahas mengapa setan benci akan keluarga. Saya membahas benci akan keluarga. Kenapa? Salah satu kebahagiaan daripada setan adalah kalau orang itu berantem satu dengan yang lain. Maka muncullah seorang istri yang selalu mengungkit-ungkit masa yang lalu, sehingga suaminya apapun baiknya serba salah. Apa yang terjadi? Istri dikuasai oleh setan. Dan saat yang sama, suami pun dicoba didekati oleh suami, selalu mengungkit-ungkit masa lalu istrinya. Apa yang terjadi? Maka suami pun akan menjadi pemenang. Pemenangnya adalah setan. Saya suka dengan statement yang kita sering dengar. Setan dan Yesus berjalan bersama-sama di tempat yang kudus. Tetapi ada perbedaan kedua orang ini. Setan selalu mengungkit-ungkit masa yang lalu karena dia tidak punya apa? Masa depan. Tetapi Yesus apa yang dilakukan? Yesus, merah dosamu bagaikan kermiji, aku akan hapuskan putih bagaikan salju. Amin, saudaraku kekasih. Kenapa Yesus melakukan itu? Karena dia punya masa depan. Apa itu? Kehidupan yang kekal selama-lamanya. Itu sebabnya bila mana bapak, ibu, sesuai dengan judul pelajaran kita, berada bersama-sama di kaki salib itu, maka apa yang terjadi? Ibu akan mengorbankan perasaannya, bapak akan mengorbankan perasaannya, dan mereka bersatu di dalam kasih. Tadi sudah dikatakan kasih itu 1 Yohanes 4:8 adalah sifat dan tabiat Allah. Tetapi ayat yang sama yang lain juga, kasih itu juga dinyatakan Petrus. 1 Petrus 4 ayat 8 apa katanya? Kasih itu menutupi segala dosa. Amin, saudara kasih. Sekali lagi, 1 Petrus 4 ayat 8, kasih itu menutupi segala dosa. Saya mohon maaf kalau saya katakan, kalau di tempat ini saya saksikan, saya berusaha tidak pernah untuk mencari-cari kesalahan istri saya. Kalaupun itu terjadi, biarkanlah itu terjadi. Saya akan melupakannya. Karena apa? Ada janji Tuhan. Kasih itu menutupi segala dosa. Adakah para suami mau mengasihi istrinya? Tolong angkat tangan. Jangan ungkit-ungkit kesalahannya. Kasihi dia dengan seterusnya. Adakah istri mau mengasihi suaminya? Tolong angkat tangan. Terima kasih. Jangan ungkit-ungkit kekurangan kelemahan suamimu, karena itu pertanda dia adalah siapa? Orang yang mengungkit-ungkit masa suami yang lalu, mengungkit-ungkit masa suami istri yang lalu, dia adalah siapa? Setan. Kenapa? Karena dia tidak punya masa depan. Tetapi Yesus, istriku, suamiku, apapun kekuranganmu, apapun kelemahanku, Yesus mati demi jemaatnya. Oleh karena apa? Demi mengasihi umatnya. Bukannya jemaatnya itu sempurna, bukan jemaatnya itu sudah luar biasa, tetapi justru di dalam kekurangannya Yesus datang berkorban. Itu sebabnya suami dan istri harus ada di salib. Di kaki salib itu artinya pengorbanan. Maka kalau Alkitab berkata, hai istri, tunduklah kepada suami. Tetapi apa yang terjadi zaman sekarang ini? Setan menguasai pikiran istri. Maka muncullah pernyataan, hai istri, tanduklah suamimu. Kenapa kira-kira? Karena ada suami yang lain. Apa suaminya? Kemarahan lebih disukai, kebencian lebih disukai, mengungkit-ungkit masa yang lalu disukai. Atau bisa saja mungkin ada wanita yang lain, pria yang lain. Alkitab berkata, hai suami, kasihilah istrimu. Tetapi sekarang ini apa yang terjadi? Berbeda. Hai suami, asingkanlah istrimu. Kenapa? Ada wanita yang lain. Ada sifat kemarahan yang lain yang bersumber dari setan, sehingga umat Tuhan tadi sudah sampaikan tidak bisa bersama-sama ke gereja, tidak mau berbahagia bersama-sama dalam keluarga, dan tidak saling menghargai, akhirnya berpisah.
Apa yang kita cari datang ke tempat ini? Salah satu adalah keluarga yang berbahagia. Suami istri saling mengasihi satu dengan lain, dan mereka berbahagia bersama anak-anak mereka. Dan mudah-mudahan pekabaran yang singkat ini, keluarga yang mau, suami dan istri yang mau datang di kaki salib sesuai dengan judulnya, sehingga kita menjadi umat-umat yang setia, dan surga disiapkan bagi keluarga yang berbahagia. Tuhan Yesus memberkati. Amin.